UK tuh bagus kualitasnya. Kalau Amerika emang terkenal, cuman sekarang tuh kayak udah nggak begitu bagus gitu loh. Se-Kanada yang paling mahal di Vancouver. Oke, terima kasih ya. Sampai di sini channel kita. Wah, seru banget ya. Kami pun yang belum pernah studi ke luar negeri dapat banyak informasi nih. Siap. Gantian nih ke Kak Foni lagi ya. Kan kakak sendiri kan aslinya kan berasal dari NTT, Kupa. Waktu kuliah S1 ke Jakarta pun pasti ada culture shock kan. Maksudnya perbedaan budaya, gaya hidup dan seterusnya. Nah itu kakak temui nggak waktu kakak sudah tinggal atau stay di Scotland? Ketemu nggak culture shock itu? Culture shock-nya ada sih ya, cuman nggak begitu banyak ke yang negatifnya. Kalau di sini sih, apa ya, kalau orang-orangnya sih ramah-ramah, friendly gitu ya. Cuman mungkin yang shock-nya adalah kayak kamu nggak manggil orang panggilan kayak panggil kakak atau adik, atau kalau kita kan orang timur kan kalau misalnya mau manggil kayak orang tua gitu ya, harus pakai bapak dulu tuh duluan, kayak misalnya Bapak Yunus, Bapak Gideon, gitu, Bapak Willy, ya kan? Atau Ibu Astrid misalnya gitu. Walaupun kayak bapak teman, ayahnya teman kita juga kita manggilnya harus pakai bapak gitu loh, kayak nggak bisa manggil David, kayak gitu kan nggak bisa gitu loh. Cuman di sini kan mereka manggilnya kan cuma nama doang kayak gitu. Jadi kayak please just call me David misalnya kayak gitu. Terus kita yang oh ya David. Cuman kayak udah sampai di sini tuh aduh gimana nih manggil nama doang. Kayak gitu kan. Terus apa namanya? Terus kayak misalnya budaya waktu ya. Itu benar-benar kayak yang kita tuh kayak yang kalau di Indonesia kan ya udahlah waktu atur sendiri gitu kan. Kalau di sini tuh orang benar-benar kayak yang time is money tuh real gitu. Kayak benar-benar mereka yang sangat-sangat menghargai waktu kayak gitu. Cuman kayak misalnya kalau untuk di kalangan maksudnya kalau untuk di lingkungan belajar ya, misalnya di university lah gitu. Kayak aku inget tuh satu kali aku pernah bangun telat gitu. Karena capek banget abis kerja, terus besok pagi bangun telat padahal aku ada kuliah jam 8 kalau nggak salah. Terus aku telat tuh mungkin 30 menit, cuman aku tuh udah panik banget, aduh ini udah telat, aduh gimana nih aku masuk kelas nggak, udah malu gitu kan telat. Cuman tuh ya udah beraniin aja gitu lah, waktu aku WhatsApp teman-teman di grup, gimana nih aku boleh datang nggak sih? Ya udah kalau tuh datang aja. Terus aku masuk lah, terus dosennya yang, it's okay, come in, kayak gitu udah. Masuk duduk udah kayak biasa. Terus ada teman aku tuh telat 1 jam dia baru masuk. Wow. Cuman kayak dosen-dosen tuh ya udah it's okay buat mereka gitu loh, kayak mereka tuh nggak masalah, intinya adalah kayak balik ke pribadi masing-masing gitu loh. Jadi menurut mereka kalau kita kan dosen di Indo, guru-guru di Indo tuh kayak mereka benar-benar kayak care banget sama student mereka, nggak mau student telat apa segala macam, karena mereka mikir ini anak kan udah bayar, orang tuanya susah-susah bayar. Kalau di sini enggak, yaudah lu bayar, lu yang jalanin gitu loh. Kayak mereka tugasnya cuma datang ngajar, terserah lu mau pay attention atau enggak, lu mau perhatikan atau enggak, itu terserah lu gitu loh. Jadi itu perbedaan kayak budaya belajar yang kayak gitu ya. Terus apalagi kayak perbedaan budayanya juga mungkin kayak perbedaan budaya dalam pacaran misalnya kayak gitu kan. Kalau di sini lebih kayak seks bebas, menurut mereka tuh kayak namanya kayak ya berhubungan seks sama stranger, sama orang baru yang nggak dikenal tuh kayak normal buat mereka. Wow. Kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi even sebenarnya nggak kenal sebelumnya ya. Nggak kenal pun nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak kakak tuh waktu datang ke sini kan kayak kayak kenalan sama orang baru di sini. Namanya kan saya kan orangnya tuh suka bergaul ya, nggak bisa hidup sendiri gitu loh. Jadi kayak datang langsung nyari teman gitu, kayak buka sosmed terus cari teman kayak gitu. Terus begitu ketemu lah ya. Gitu. Kayak gitu. Jadi tuh kayak tiap hari ketemuan. Cuman kayak buat mereka, kalau kita kan kalau ketemuan sama orang ya udah karena mau kenal doang gitu. Kalau mereka enggak, begitu udah ada janji sama orang, udah dianggap dating gitu.
Ini ngedate nih menurut mereka. Terus kalau ngedate, ya udah pilihannya 2, jadi teman atau seks gitu. Kayak mereka istilahnya one night stand gitu. Jadi kita buka-bukaan aja sama culture di sini ya gitu. Jadi kayak ya udah cuman orang di sini kan open minded tapi mereka juga respect gitu. Jadi kalau misalnya kamu kenalan sama mereka terus mereka nanya, "Kamu mau nggak sih malam ini kalau ngajak ke tempat aku misalnya gitu. Main ke tempat aku," itu berarti udah maksudnya, "Ayo seks nih abis malam ini," gitu loh. Cuman kalau misalnya kakak tuh selalu bilang, "Oh enggak, no thank you, just want to like, saya cuma mau nyari teman buat ngobrol kayak gitu." Dan kalau seandainya mereka nggak mau, ya udah mereka bakal bilang, "Oh sorry, gue nggak cari itu," gitu. Tapi kalau misalnya mereka mau jadi teman, mereka bakal ngomong, "Oke, let's meet," kayak gitu. Jadi kayak mereka walaupun mereka sevulgar itu, tapi mereka juga respect gitu loh sama privasi orang, sama budaya orang kayak gitu. Jadi mungkin kayak gitu sih ya, kita kayak rada-rada shock. Gila ya nih cowok-cowok diajakin ketemu, mikirnya udah seks aja kayak gitu. Iya ya, to the point sekali ya. Iya, mereka memang prosesnya mereka orangnya to the point, tapi ya kamu juga to the point aja gitu loh, dan mereka bakal respect itu. Iya. Ya bagusnya mereka jadi nggak munafik ya, nggak naik ya. Iya. Tapi karena kita nggak biasa, kayak baru kan? Kenal, baru tahu, udah begitu. Baru kenal, ngajak tidur. Kalau kita kan udah jitak kok. Mungkin bisa dilaporkan ya, dipidanakan ya, perbuatan tidak menyenangkan ya. Pencemaran nama baik. Oke. Sekarang giliran David. Tadi Kak Foni udah ya ditanya oleh Kogi, sekarang Kak Astrid berarti nih. Kak Astrid, ada nggak sih Kak hal yang menarik yang Kakak temuin di Kanada selama Kakak tinggal di sana? Hal yang menarik ataupun hal yang baik yang Kakak rasa, oh ini selama gue di Indonesia belum pernah nemu nih, di sini gue baru dapet, bahkan tuh bisa jadi pelajaran buat Kakak gitu. Ada nggak sih Kak Astrid? Aku bisa ketemu dengan teman-teman di kelas tuh yang gay. Teman-teman di kelas tuh ada yang transgender. Ini sekolah teologi loh ya. Teman-teman gay, teman-teman transgender gitu-gitu. Tapi di situ buat aku jadi buka mata gitu. Maksudnya sama aja kita. Kamu bilang dia berdosa, kamu juga berdosa Astrid gitu. Cuman beda tipe dosa aja. Gitu. Itu yang bikin aku jadi belajar sih gitu. Terus yang menarik dan bikin aku kagum juga sama pendidiknya, sama dosennya. Mulai dari yang paling aku kagum tuh cara menilai papernya kita. Jadi papernya kan udah sulit gitu, kita udah bikin, tapi sangat dihargai teman-teman. Bener-bener dibaca sama dosennya, bener-bener ditulis kritikannya, grammar pun diperbaiki sama dosennya. Jadi isnya kita, misalnya tools yang harusnya pakai S di belakang kita nggak pakai, dia selipin, gitu tuh dia perbaikin gitu. Kontennya kita, jadi maksudnya kita merasa dihargai tugas kita, gitu. Jadi semangat buat bikin tugas-tugas berikutnya tuh semangat gitu. Padahal nih ya, dosennya tuh dia satu dosen tuh bisa pegang 3 mata kuliah, yang satu kelasnya sekitar 20 orang, dan setiap minggu dia harus grading, dia harus kasih nilai setiap mahasiswa, which is dalam 1 minggu dia bisa nilai, dia harus grading 100 paper misalnya. Tapi itu dia lakukan gitu. Dan hari ini kita kirim, besok kita udah terima besok, atau paling lambat 2 atau paling lambat 3 hari setelah itu kita udah terima hasilnya gitu. Itu yang bikin aku kayak terkagum-kagum, karena aku pribadi merasa diberkati melihat pekerjaan mereka gitu, dan diberkati melihat wah pekerjaanku dihargai, terus ternyata aku salah di sini, besok berarti aku harus bikin kayak gimana supaya jadi lebih baik dari hari kemarin, karena aku udah tahu salahku di mana gitu. Nah, itu terus masih pendidik lagi gitu. Mereka pas misalnya kita presentasi, dosennya hargain kita banget gitu. Dia bahkan catat
perhatikan, ngangguk-ngangguk sambil catat gitu apa-apa yang kita. Jadi yang aku lihat pendidik-pendidik di sini mereka tuh kayak naruh diri mereka kayak sejajar sama mahasiswa gitu. Bahkan ya tadi aku kelas seminggu ini aku kelas di teman-teman sekelasku itu ada dosenku juga, dosenku yang udah profesor dan udah sebutan rabi karena Judaism agamanya, ada di kelasku juga bersikap yang seperti mahasiswa, memperlakukan dosen ya selayaknya dosen, aktif di kelas ya selayaknya mahasiswa. Gitulah pokoknya yang bikin aku kagum. Mungkin juga karena budaya mereka yang tadi Kak Foni bilang nggak ada pakai bapak ibu atau apa gitu kan, panggilan nama kayak gitu kan. Jadi mungkin itu panggilan secara nggak langsung mempengaruhi cara kita berperilaku kali ya. Jadi tuh mereka memperlakukan kita jadi kayak sama gitu, kayak teman. Bahkan nih masih seputar pendidikan nih, kita bahkan dikasih kesempatan buat chat langsung sama dosen yang misalnya kita nggak ngerti sama materinya di kelas. Dia kasih waktu buat kita untuk chat dosennya, dan dia kasih waktu untuk duduk sama kita. Bahkan dia yang misalnya Kak Acet nih semester kemarin di chat sama dosennya, Astrid kamu udah dapat belum topik untuk mata kuliah besok? Belum, boleh nggak saya minta bantuannya? Datang, kamu bisa jam berapa? Langsung janjian, langsung ketemu. Itu maksudnya jadi seneng aja gitu, jadi mahasiswa merasa sangat dilayani. Jadi mereka kalau aku lihat sih bener-bener pendidik gitu ya. Aku melihat seorang pendidik ada di mereka, seorang pelayan juga ada di mereka gitu. Keren banget sih Kak, berarti memang di sana itu memang budayanya benar-benar respect-nya sangat tinggi sama orang lain gitu ya Kak ya. Sama juga mereka juga kerjanya maksimal dari sebagai pendidik, sebagai dosen, dan ini juga menjadi pembelajaran juga buat saya pribadi. Kan saya juga ngambil jurusan FAK, jurusan agama. Sebagai guru memang harus benar-benar melayani dan menghargai setiap jeripaya anak yang dididiknya. Oke Kak, thank you banget. Last question, Lily. Karena kan kakak-kakak ini kan dari tempat-tempat yang sangat saya tuju ya, saya di luar negeri. Saya mau ini dong Kak, buat tips and trick yang padat, jelas, singkat, kurang poin-poinnya aja. Gimana buat tips and tricknya itu buat anak-anak yang pengen kuliah di sana gitu loh, pengen kuliah di luar negeri gitu. Dari Kak Kona dulu deh. Kak Foni. Oke. Dari Kak Foni. Kalau dari Kak sih, yang kalau kita mau kuliah ke luar negeri, yang pertama harus bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi kayak kalau Kakak sih emang dari dulu tuh emang udah belajar bahasa Inggris, selalu belajar bahasa Inggris gitu loh. Jadi kayak tiap hari tuh harus ada prioritas, kayak misalnya konsisten, tiap hari harus hafal berapa kata gitu loh. Kayak misalnya satu hari 2 kata atau satu hari 3 kata, kayak gitu. Terus latihan tuh, cari teman bule lewat sosmed lah, apa segala macam, untuk ngobrol terus. Kalau ada teman-teman yang bisa bahasa Inggris, Kakak juga terus kayak berusaha untuk ngobrol sama mereka. Jadi kayak latih terus bahasa Inggris. Terus yang kalau udah bisa bahasa Inggris, yang pasti harus tes IELTS, atau kalau misalnya ke tempat yang lain yang butuh TOEFL ya berarti TOEFL. Itu kayak wajib gitu loh kalau kamu mau kuliah ke luar negeri. Terus yang ketiga, kamu udah harus sudah berani untuk mandiri. Karena kan kalau kita kuliah ke luar negeri, kita ketemu dunia baru, ketemu culture yang baru, ketemu orang-orang baru, kamu udah harus bisa mandiri, jaga diri sendiri, kayak gitu loh. Jadi itu yang paling penting sih menurut aku. Terus yang keempat adalah pastikan untuk biaya gitu ya. Jadi kalau kamu pengen ikut beasiswa, ya persiapkan diri untuk bisa tembus beasiswa. Karena kayak misalnya ini dari pengalaman di sini ya, ada teman-teman di sini yang kayak mereka nggak punya biaya gitu loh, kayak yaudah maksain aja datang ke sini, dan begitu sampai sini akhirnya ya jual diri lah apa segala macam, jadi sugar baby lah apa segala macam, karena untuk
biaya hidup kayak gitu. Nah kalau kakak kan nggak malu ya mau cuci toilet kayak kakak di sini juga part time tapi yang cuci toilet lah jadi go clean lah apa segala macam nggak masalah, yang penting kan kita bisa hidup gitu loh, kayak bisa dapat berkat kayak gitu. Cuman ya menurut kakak sih itu ya, harus berani siap terima resiko, berani bertanggung jawab untuk diri sendiri, dan kamu harus tahu goal kamu apa. Jadi kalau datang kuliah ke luar negeri, kamu harus tahu tujuan kamu apa, datang ke sini, goal kamu apa, supaya kamu fokus. Kalau enggak, banyak banget ini yang enak-enak di sini yang bisa buat kamu terpengaruh dan akhirnya nggak fokus sama belajar kamu. Kayak gitu. Jadinya nantinya nggak selesai gitu. Itu aja sih tips dari aku. Oke, kalau dari Kak Acit? Bener banget tuh kata Kak Foni. Pertama ya kalau mau ke luar negeri ya bisa bahasanya dulu. Kalau ke Korea ya jangan belajar bahasa Jerman. Kalau ke Korea belajar bahasa Korea gitu. Iya benar. Nah terus kalau dari segi Kak Foni, segi pendidikan, dari aku mungkin dari segi spiritual, asik. Enggak. Maksudnya ya berani bermimpi aja. Kayak tadi Kak Foni bilang kan. Kak Foni awalnya pengen kalau dari Kupang ke ibu kota. Kalau udah di ibu kota nih, nanti ke luar negeri ya. Berani bermimpi gitu, berani bermimpi besar gitu. Kalau dulu kalau kita suka belajar tuh gantung cita-cita setinggi langit. Ya kan mentok-mentok kalau jatuh kan di atas Monas masih lumayan tinggi kan. Jadi pokoknya, dan mimpi nggak bayar. Jadi mimpi aja. Orang mau bilang halu, mau bilang apa, nggak usah, hajar aja gitu. Yang punya hidup aku dan Tuhan yang memimpin gitu. Terus itu dream. Jadi kayak ini Agnes Monica aja, value-nya Agnes Monica. Dream, believe, make it happen. Tapi belief-nya ini bukan belief bahwa aku percaya pasti bisa ke sana, apapun yang terjadi pasti bisa ke sana. Enggak gitu juga. Belief adalah berserah. Belief, di dalam belief ada berserahnya. Kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kehidupan kita, Tuhan yang punya rancangan atas kehidupan kita. Jadi kita percaya bahwa masa depan kita ada dalam tangan Tuhan, dan tapi kita percaya juga mau di luar negeri ataupun dalam Indonesia tetap ada dalam tangan Tuhan gitu. Jadi belief bukan belief yang ngoyo gitu, ngerti nggak sih? Belief yang kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik gitu. Nah yang ketiga adalah yang tadi kayak Kak Foni udah mention, make it happen. Lakukan bagianmu, belajar bahasa Inggris, kalau mau yang ke negara berbahasa Inggris, terus persiapan TOEFL dan lain sebagainya, persiapkan berkas-berkas, apa yang perlu ditranslate, misalnya transkrip nilai dan lain sebagainya. Kalaupun TOEFL masih dari 1 sampai 10 misalnya masih 5, ya dipersiapkan dulu yang lain-lain sambil belajar TOEFL, sambil persiapkan yang lain-lain. Berkas-berkasnya dikirim ke translator yang tersumpah, biar pelan-pelan udah ada dulu gitu, biar semangat gitu. Kalau udah dicicil kan jadi semangat. Keren. Berarti penuhi pendidikan dulu, bahasa Inggris, TOEFL, grammar, terus baru percaya, believe, and then kebalik, dream, believe, make it happen. Dream, oke. Itulah pokoknya. Ayo. Will, karena semua bermula dari mimpi, jadi sering-seringlah kau tidur ya. Gitu. Wah, itu mah pasti. Itu harus kebutuhan itu. Tidur itu kan kebutuhan. Oh iya, terakhir. Jadi aku tuh sebenarnya mimpinya udah lama, tapi mulai mengerjakannya tuh setelah ada momen dimana temenku minta aku nulisin 10 mimpiku dalam 10 tahun. Jadi bener-bener dirinci, misalnya 2020, 2021 pengen apa, 2022 udah pengen apa, 2000. Jadi pelan-pelan tanpa kita sadari memacu kita buat dapetin itu gitu. Wow, luar biasa. Oke. Ada lagi, Will? Lagi, nothing. Wih, gue udah bahasa Inggris. Wih, nothing. Udah mulai membiasakan diri. Iya. Oke, sahabat-sahabat santuy yang sudah menyaksikan episode kali ini, thank you banget. Ya, kami juga mau say thanks. Udah bahasa Inggris kan? Nah, untuk Kak Foni ya, dari Scotland yang tadi BTS-nya
katanya Kak Foni itu sebenarnya baru pulang dari rumah sakit, tapi dia masih tetap nyempetin join untuk ngobrol santai bareng kita. Thank you banget ya Kak Foni ya. Kak Acit juga nggak kalah keren ya. Ternyata baru pulang kerja dan belum tidur. Kita baru mulai jam 2 subuh waktu Kanada ya. Thank you banget Kak Acit. Oh 12, sorry. 12 subuh ya, benar-benar. 12 subuh, dan ternyata apa yang dibagikan pasti memberkati, saya percaya sekali. Dan untuk tahu cerita lengkapnya bagaimana perjuangan Kak Foni kuliah di Scotland, lalu juga Kak Acit di Kanada, nah sahabat santuy bisa lihat YouTube channelnya mereka masing-masing nih. Kak Foni Sombu apa namanya Kak? Nama channelnya? Foni Sombu. Oh ya, Sama. pasti ya. Nggak alay. Nggak kayak channel ini. Santuy Story. Aduh, siapa sih Kan kita banyak kok. Iya, iya. Kalau kita disatuin namanya kan kocak. Oh iya, benar-benar kita mewarisi kearifan lokal lah ya. Ada santuynya ya. Oke, untuk Acit, apa nama channelnya Acit? Sama Astrid Melatunan. Kemarin sempat alay, cuman bertobat. Jadi ini udah Astrid Melatunan. Wah guys, jadi kita mesti tobat nih guys. Santuy Story jadi apa nih? Hah? Woi, jangan berisik. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang santuy kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang nggak kalah seru. Santuy Story, santuйnya kita, ya di sini. Santuy Story, santuйnya kita ya di sini. Santuy Stories, santuйnya kita ya di sini.